pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita hari ini merayakan hari Minggu Paskah kedua dan juga hari Minggu Kerahiman. Iman kita akan membagikan Kristus mempertemukan kita di sini. Setiap hari Minggu adalah perayaan kebangkitan, terutama pada masa Paskah ini. Dalam Injil hari ini, Yesus menuntut iman atau kepercayaan diri murid-muridnya. Tentu kita tahu tentang kisah Rasul Thomas yang menuntut penolakan Tuhan bagi dirinya. Yesus memuji orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam hidup ini kita kerap menuntut untuk melihat bukti mujizat terlebih dahulu, baru kita percaya. Itukah iman kita? Maka menjadi perenungan kita pada hari Minggu Paskah kedua ini, agar kita senantiasa percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihatnya dengan indera kita, karena karya-karya Tuhan sungguhnya nyata dan menyentuh hidup kita. Mari kita hening sejenak, kita mengakui segala kekurangan dan kesalahan kita, dan kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku Pada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramudia, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, serta mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihlah kami nomor 355. Tuhan kasihanilah
Paskah ini, Engkau meneguhkan iman kami akan Paskah Yesus Kristus Putra-Mu. Ajarilah kami mengimani Dia yang belum pernah kami lihat dengan mata kami, ataupun kami jamah dengan tangan kami. Juga sabdanya yang akan kami dengarkan renungkan, menghimpun kami menjadi gerejanya, yang hidup dalam satu iman kepadanya. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang-orang yang tidak percaya akan Yesus tetap sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama dan dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu semua itu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Percakapan nomor 831. Tuhan
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuda Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya kamu percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak Ibu, saudara-saudari beriman terkasih dalam Kristus, hari ini kita gereja merayakan hari Minggu Kerahiman. Dan bertepatan dengan hari kanonisasi Santa Faustina Kowalska pada tanggal 30 April 2000, Paus Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu kedua Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi, sesuai dengan pesan Yesus sendiri dalam catatan harian Santa Faustina. Penetapan ini didasarkan pada pesan
baptisan Yesus pada saat Faustina. Pesta ini muncul dari lubuk kerahimanku yang terdalam dan diperteguh oleh kedalaman belas kasihku yang paling lemah lembut. Adalah kehendakku agar pesta ini dirayakan dengan khidmat pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka, dan aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Maka pada perayaan kerahiman ini, kisah para rasul menggambarkan kesatuan umat perdana di bawah kepemimpinan para rasul. Mereka mengalami peneguhan kebangkitan yang menghasilkan buah dari iman mereka. Dan berkat kebangkitan Kristus itu juga menghasilkan buah keselamatan, buah peneguhan dalam jemaat. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Hidup mereka ditandai dalam kesatuan hati dan pikiran. Kesatuan itu diungkapkan dengan menyerahkan harta milik mereka kepada para rasul untuk kehidupan bersama, seperti yang dikisahkan dalam bacaan pertama tadi, yaitu cara hidup jemaat perdana. Dan hidup mereka itu ditandai dengan hidup sehati sejiwa, saling membantu satu dengan yang lain, sehingga tak ada seorang pun yang berkurang di antara mereka. Dan Rasul Yohanes menyajikan keyakinan iman yang amat mendalam, yaitu bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan iman tersebut memberikan arti dan juga arah bagi setiap kehidupan. Dan pada setiap orang yang bimbang hati diingatkan bahwa iman adalah kekuatan yang dapat mengalahkan kekuasaan kegelapan manapun yang sering terjadi dalam hidup manusia. Tandanya seseorang memiliki iman adalah mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Kepada Thomas yang masih ragu-ragu akan kebangkitan Yesus, maka Yesus menantang dia untuk mencutupkan jarinya di bekas luka Yesus. Barulah Thomas percaya karena melihat. Maka kemudian Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka saudara-saudari umat beriman yang terkasih, iman itu adalah anugerah. Dan iman itu seringkali tidak harus dibuktikan dengan indera kita. Tetapi iman itu membutuhkan keterbukaan hati kita untuk bisa melihat karya-karya Tuhan yang penuh belas kasih, karya-karya Tuhan yang menyelamatkan kita, dan karya-karya Tuhan yang menyentuh semua kehidupan kita. Iman itu terwujud karena suatu relasi
bukan karena penglihatan, tetapi suatu relasi hubungan yang senantiasa timbal balik antara setiap orang dengan Tuhan. Oleh karena itu, iman harus dibangun berdasarkan relasi ini. Maka jika setiap orang tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka tidak mungkin punya iman. Pengalaman Thomas harus menjadi perlindungan kita, agar kita senantiasa percaya kepada Tuhan sekalipun tidak melihat. Tangan kita tidak bisa menjamaknya, mata kita tidak bisa menyentuhnya, melihatnya. Oleh karena itu, marilah kita dalam perayaan Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita menyadari akan belas kasih Tuhan. Karena belas kasih Tuhan inilah yang menjadi inti dari karya-karya keselamatan Tuhan yang dinyatakan kepada umat manusia. Maka hari Minggu Kerahiman adalah hari Minggu belas kasih Tuhan kepada setiap orang, khususnya para pendosa yang membutuhkan pertolongan kerahiman. Marilah kita sebagai umat beriman membangun iman kita secara nyata dalam hidup kita, komunitas kita, sebagaimana dicontohkan oleh para rasul dalam kehidupan jemaat perdana. Iman itu memang harus diwujudkan secara konkret dalam komunitas berdasarkan kasih karunia Allah. Sebagaimana para rasul tadi dalam bacaan pertama menghidupi iman itu oleh karena kasih karunia. Dalam kasih itulah mereka saling sehati, sepikiran, sejiwa, bersatu dalam iman yang sama akan Tuhan yang telah bangkit. Maka mari kita membangun komunitas kita juga, sekalipun kita dalam komunitas yang kecil, namun jika dibangun atas kesatuan iman, harapan dan kasih, maka pasti akan membuahkan, yaitu buah-buah kehidupan dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita dalam Minggu Kerahiman ini kita sungguh-sungguh percaya akan penyelenggaraan Tuhan, belas kasih Tuhan yang senantiasa dicurahkan kepada kita, sehingga kita selalu dinaungi dan dilindungi oleh kerahimannya, supaya kita terbebas dari ancaman-ancaman duniawi, kuasa-kuasa kegelapan yang sering akan menguasai kita. Kerahiman Tuhan menjadi naungan kita, kerahiman Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Semoga Tuhan menolong dan membantu kita. Amin. Marilah kita kembali menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan ada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang kami Roh Maria, yang benar sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita bergembira karena Kristus yang telah bangkit hadir di tengah-tengah kita, dan dalam suasana gembira itu mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi bangsa kita, semoga kemenangan Kristus atas maut menumbuhkan gairah dalam hati semua anak bangsa, agar kita bersama-sama tekun berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Marilah kita mohon.
menemukan Yesus Kristus yang telah bangkit dan yang tetap hidup bersama mereka juga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat kita memohon kepada Bapa di surga agar Ia mendorong kita menjadi pewarta sukacita dan damai sejahtera Paskah. Semoga Kristus selalu hadir dalam kita yang menggambarkan masa depan yang cerah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang di sini, semoga Bapa di surga membimbing kita agar kita sanggup mewartakan dan memuliakan Bapa dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Dan semoga kebersamaan dan persaudaraan kita dalam gereja menjadi penopang yang kuat bagi tugas kewartaan dan kesaksian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang tertimpa bencana banjir dan longsor di Nusa Tenggara Timur, Lombok, dan juga gempa yang terjadi di Jawa Timur yang terjadi di Bali. Tuhan, semoga kerahiman-Mu senantiasa tercurahkan di jiwa-jiwa mereka orang beriman yang menjadi korban bencana ini. Dan semoga Kau lindungi umat-Mu, Kau lindungi setiap orang yang percaya akan kerahiman-Mu. Naungilah mereka dengan belas kasih-Mu dan jauhkanlah mereka dari semua yang jahat. Kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan, semoga Kau juga selalu melindungi bangsa kami, kuatkan dalam penyelenggaraan dalam negara ini agar dapat senantiasa membangun dan Kau jauhkan dari bencana-bencana yang sangat memilukan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berikanlah ya Bapa doa kami umat-Mu yang kami sampaikan kepada-Mu dengan penuh harapan, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahan kita ini dengan lagu nomor 308. Saji
Saudara-saudari terkasih, Allah sungguh setiakan janji dengan membangkitkan Yesus. Ia telah membaharui hidup kita sehingga kita pantas hidup sebagai manusia baru, sebagai orang-orang yang diselamatkan. Marilah kita memuji Dia dengan berseru. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Kami telah berdosa dan terpisah jauh daripada-Mu. Tapi Engkau berkenan mendekati kami, bahkan merangkul kami dalam cinta kasih kebapaan dan memperbaiki cacat celah kami. Maka kami berseru kepada-Mu. Kami menjadi domba yang tersesat dan tercerai-berai karena hanya mengikuti kehendak kami sendiri. Tapi Engkau telah menghimpun kami kembali menjadi satu kawanan dan satu gembala, yakni Kristus Tuhan. Maka kami berseru kepada-Mu. Sebagai korban penebusan atas dosa dan pelanggaran kami, sehingga kini kami layak menjadi putra putri. Maka kami berseru kepada-Mu. Kebangkitannya dari Allah telah memberi kami pengharapan yang kokoh akan jaminan abadi dalam kehidupan bersama Engkau. Maka kami berseru kepada-Mu. Kita siapkan pujian nomor 673. Maka dengan penuh rasa syukur kami lambungkan pujian bagi-Mu bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Adrianus Sunarto, Pastor Paroki kami melambungkan madah pujian bagi-Mu dengan bernyanyi. Jiwa
menyambut komuni, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita masing-masing. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Doa pemerintah. Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus bersabda, jika seseorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu, marilah kita dalam keringat untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicara dengan dia dari hati ke hati, dengan mengatakan, Yesus bersama di dalam hatiku, berikanlah kami sukses denganmu. Yesus bersama di dalam hatiku, berikanlah kami sukses denganmu. Yesus bersama di dalam hatiku, berikanlah kami sukses denganmu.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus Putra-Mu senantiasa hadir dan berkarya dalam hidup kami. Berilah kami keterbukaan hati untuk menyadari kehadiran yang menuntun hidup kami. Semoga kami semakin berani mengikuti jejaknya dan bersaksi bahwa Dialah Tuhan yang telah bangkit mulia dan menjadi dasar iman dan pengharapan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman hari Minggu yang datang tanggal 18 April 2021, Pekan Paskah kedua. Ibadat diadakan di Gereja KM 09 dimulai jam 8. Para petugas, pemimpin ibadat Bapak Erianto, bacaan pertama Bapak Kris, doa umat Bapak Made Mas Tuga, pemazmur Bapak Paulus, persembahan Ibu Sumani. Demikian Muhammad Ali. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sebagai pengikut Kristus kita hidup dalam kebersamaan, persaudaraan, gereja yang kudus. Di dalamnya kita saling meneguhkan iman kita. Sebagai gereja kita menerima iman seperti diimani dan diwariskan oleh para rasul. Kemampuan indrawi kita bukanlah dasar dan jaminan untuk hidup beriman. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya berarti pasrah kepada Tuhan tanpa banyak tuntutan. Percaya berarti menyerahkan segala hidup kita dalam penyelenggaraan Tuhan yang penuh kebaikan dan belas kasih. Mari kita membangun kepercayaan kita, membangun iman kita sebagaimana diteladankan oleh para rasul, yaitu hidup dalam kesatuan iman, persaudaraan, gereja yang kudus. Demikianlah amanat pengutusan. Amin. Marilah kita mengakhiri perayaan ibadah kita dan kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian dan semua yang kita doakan dalam perayaan ini senantiasa selalu dilindungi dari limpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan hari Minggu Kerahiman Ilahi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, Tuhan mengutus kita. Amin. Kita tutup dengan lagu nomor 525. Mari